Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Tetap semangat dan tetap sehat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang seleksi yang ada di Photoshop. Kali ini, kita akan belajar dua seleksi, yaitu Rectangular Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, langsung saja kita buka program Photoshop. Pak Jaka menggunakan Photoshop CS6. Nah, ini tampilannya yang seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Langsung saja kita ke Rectangular Marquee Tool yang ada di sini nih. Nah, jadi, Rectangular Marquee Tool adalah tools untuk menyeleksi gambar yang berbentuk persegi. Caranya kita klik, tahan, dan geser. Langsung saja kita praktekkan dengan gambar ya. Pak Jaka masuk ke Windows Explorer yang ada di sini ya. Kalian bisa klik. Nah, karena kita akan mempelajari seleksi kotak atau persegi, maka Pak Jaka memilih gambar yang bentuknya kotak. Untuk contoh kali ini adalah gambar televisi. Ini langsung kita klik, terus kita tarik ke lembar kerja Photoshop. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya Pak Jaka akan membuka gambar kedua. Pak Jaka buka Windows Explorer lagi, kemudian Pak Jaka pilih. Ini nanti tergantung di komputer kalian ya. Kalian meletakkan gambarnya di mana. Kalau Pak Jaka meletakkan gambarnya di Mediascape, terus di image. Terus ada ini jenis-jenis gambar, ada animal, ada dan macam-macam. Oke, Pak Jaka pilih yang Sea Turtle. Ini kita klik kiri, tahan, geser. Kita arahkan ke sini nih. Nah, jadi gambarnya terbuka di sini. Jadi kita sudah punya dua gambar ya. Yang pertama adalah gambar televisi dan yang kedua adalah gambar penyu. Ini supaya terlihat dua-duanya, kita tarik ke sini. Nah, jadi ini gambarnya ada dua. Yang satu di sini, ini juga kita tarik. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja kita gunakan Rectangular Marquee Tool. Nah, kita klik, terus kita ambil gambar kura-kura yang ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah diseleksi dengan Rectangular Marquee Tool, jangan untuk kembali ke Move Tool. Kita klik Move Tool, kemudian baru kita pindahkan gambar penyunya ini ke gambar pertama atau gambar televisi. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur letak gambar penyu laut ini dengan cara klik edit, transform, kemudian kita pilih yang scale. Nah, ini nanti kita bisa kita atur-atur ukuran dari gambar ini. Nah, agar rasio gambar tidak berubah antara tinggi dan lebar gambar ini, biasanya kalau kita lebarkan ini, nah jadi seperti ini atau jadi gepeng seperti ini.
Nah, supaya rasionya tidak berubah antara tinggi dan lebar gambar, kita tekan tombol Shift. Baru kemudian kita besarkan. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak pas nggak apa-apa, ini kita lebihkan saja gambarnya. Yang ini juga. Ini gambar yang televisi ini boleh kita lebarkan ya. Kemudian kita atur-atur. Kita atur-atur nih letaknya. Kita paskan dengan bingkai televisi. Ini kalau sudah di scale, jangan lupa untuk di enter. Oke, perhatikan layer di sini ya. Ini ada dua layer. Ini layer penyu dan ini layer televisi ada di bawahnya. Nah, sekarang kita akan membuang bagian yang tidak terpakai, yaitu bagian bawah dari gambar penyu. Karena kan gambar penyu ini melewati layar dari televisi. Seharusnya gambar penyu ini pas di dalam layarnya, jadi tidak melewati bingkai televisinya. Nah, agar supaya kita tidak mengira-ngira memotongnya di mana, kita pilih layer penyu. Kemudian kalian perhatikan di sini ada yang namanya opacity. Kita klik, kita atur opacity-nya, kita turunkan ya. Nah, jadi lebih transparan. Nah, jadi bingkai televisinya lebih terlihat. Kalau sudah tampak gambar televisinya, nah kita bisa gunakan kembali rectangular marquee tool, kita klik lagi, kemudian kita lakukan seleksi sekali lagi. Sesuai dengan lebar layar televisi. Nah, ini di sini kira-kira. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuang daerah sini nih, daerah bawah gambar penyu yang tidak terpakai ya. Caranya, ini opacity sudah kita kembalikan. Ini layer penyu yang aktif. Kemudian, kalian pilih menu select. Terus, pilih yang inverse. Nah, jadi yang diseleksi adalah gambar yang bukan gambar ini nih. Tadi kan kita seleksinya gambar penyunya nih. Nah, kalau di inverse, jadi kebalikannya, di luar gambar penyu yang diseleksi. Ya. Jadi yang ini nih yang diseleksi nih. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan tombol delete di keyboard. Nah, jadi gambarnya sudah hilang. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini, kita tinggal tekan CTRL-D atau di sini deselect. Ya, ada nih CTRL-D atau deselect. Klik, nah jadi hilang. Nah, jadi begitu ya. Ini gambar penyunya sudah pas ke dalam layar televisi. Nah, ini nih. Oke.
Nah, itu adalah contoh dari rectangular marquee tool. Berikutnya kita akan mempraktekkan elliptical marquee tool, yaitu tool seleksi untuk menyeleksi gambar yang berbentuk lingkaran. Yang gambar ini kita minimize terlebih dahulu. Ini juga boleh kita, oh ini ditutup aja nggak apa-apa ini. Yang gambar penyu ditutup. Caranya klik silang. Oke, sudah ya. Nah, Pak Jaka akan mencontohkan seleksi dengan elliptical marquee tool. Pak Jaka buka lagi Windows Explorer, kemudian Pak Jaka cari gambar yang pertama, yaitu gambar, contohnya gambar mobil ya. Ini Pak Jaka tarik ke sini. Oke, ini Pak Jaka kecilkan lagi sini, biar nanti gampang. Kemudian Pak Jaka akan membuka lagi gambar lainnya, misalkan gambar yang ada gambar bulat-bulatnya, ini lampu ya, lampu motor ya. Oke, ini Pak Jaka pilih, kemudian taruh di sini. Nah, ini Pak Jaka tarik lagi. Oke, sudah. Contohnya adalah Pak Jaka akan mengambil lampu motor ini untuk dipindahkan ke gambar mobil. Nah, kita pilih saja elliptical marquee tool yang ada di sini. Ini kan masih yang terlihat masih rectangular marquee tool. Nah, untuk memunculkan elliptical marquee tool, kita klik kiri yang lama, kita klik kiri tahan. Nah, ini muncul nih elliptical marquee tool. Kita pilih. Ini kita besarkan dulu ya gambarnya. Caranya adalah CTRL plus. Nah, seperti itu. Untuk membuat lingkaran sempurna, kita tekan tombol Shift ya, sama seperti yang tadi di rectangular marquee tool. Kalau sudah, kita kembali ke Move Tool, kemudian kita klik kiri, tahan, geser ke gambar mobil. Kita pindahkan ya lampunya. Nah, ini sudah nih gambar mobilnya, kita besarkan saja. Ini kita minimize. Ctrl plus. Nah, ini gambarnya sudah besar. Nah, ini adalah layer gambar lampu. Ini bisa kita ganti ya. Namanya kita klik. Jadi lampu. Ini kita geser-geser sini. Lampunya ditambahkan. Nah, untuk merubah ukuran, sama seperti tadi, kita ke menu edit, transform, scale. Ini juga berlaku juga untuk rasio ukurannya. Kita tekan shift, kemudian kita baru besarkan. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, kemudian kita paskan kira-kira di sini ya. Kemudian ini kan lampunya harusnya 2. Kita tinggal ini aja nih. Yang lampu ini kita copy. Caranya kita bisa tarik ke sini.
Nah, ke sini nih. Nah, ke lembar baru ini nih, new layer. Nah, nanti dia ada dua lampu kopi. Ini lampu kopinya kita tinggal tarik sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi lampunya ada banyak nih. Jadi ada dua. Atau kalian juga bisa menaruhnya di bawah. Kemudian yang ini. Jangan lupa ya, kalau ingin memindahkan yang ini, klik dulu layernya. Nah, atau di tengah sini. Ini juga untuk memindahkan lampu yang ini, jangan klik begini. Nggak bisa ya. Kita bisa klik lampunya, kemudian di sininya otomatis pindah layernya. Baru kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari rectangular marquee tool dan elliptical marquee tool. Seleksi persegi dan seleksi lingkaran. Ya, kalian bisa praktekkan nanti ya. Nah, kalau sudah, kita bisa menyimpan gambarnya dengan cara klik file, kemudian save. Nah, nanti ditanya nih, ini nama filenya, kemudian format filenya adalah Photoshop. Kita klik aja langsungnya save. Kemudian muncul ini jendela option, kita klik OK aja. Nah, jadi ini gambarnya sudah tersimpan. Tapi masih dalam bentuk PSD ya, masih dalam bentuk Photoshop. Nah, supaya gambarnya menjadi JPEG atau menjadi PNG, kita klik file, kemudian kita pilih save as. Nah, nanti di sini ini kan format Photoshop ya. Nah, nanti di sini kita pilih aja nih, mau yang format file yang kita inginkan. Yang umum adalah yang JPEG dan yang PNG. Mana yang PNG nih? Ini JPEG-nya yang ini dan ini yang PNG. Kita pilih yang JPEG aja, ini. Kemudian jangan lupa ya, ininya diganti supaya gambar aslinya tidak rusak. Ini Pak Jaka ganti menjadi latihan seleksi lingkaran. Kemudian kita klik save. Nah, nanti ditanya lagi nih, option. Semakin tinggi, filenya akan semakin besar. Kualitasnya semakin tinggi, ukuran filenya akan semakin besar. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul di gambar mobil tadi. Mana gambar mobilnya? Nah, di sini kalau tidak salah. Nah, ini latihan seleksi lingkaran, mobil yang sudah kita beri lampu tambahan. Bisa kita lihat nih, Pak Jaka besarkan aja ya. Oke. Nah, lihat nih, ini mobil yang sudah kita beri lampu. Dan ini gambar aslinya tetap ada, tidak rusak. Kemudian ini adalah file Photoshop-nya. Jadi kita masih bisa mengedit dengan cara membuka file Photoshop ini.
Oke, kalau sudah kita tutup aja yang ini karena sudah disimpan juga. Oke. Kalau sudah, kita keluar dari program Photoshop, klik file, kemudian pilih exit. Nanti ini ada pertanyaan, ini no aja ya. Ini juga no. Nah, sudah. Oke, Pajaka rasa cukup pelajaran Photoshop kali ini. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.